Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Bapak-bapak, ibu-ibu yarhamukumullah. Pagi ini kita kaji babu kasrati turukil khair. Qala Allah Ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Penjelasan banyaknya jalan kebaikan. Bayanu kasrati turukil khair. Artinya apa? Kalau orang punya niat untuk berbuat baik, itu jalan pembukanya banyak, bentuk amalnya banyak, tidak terbatas. Apa saja yang kamu lakukan dan itu berupa kebaikan, maka Allah mengetahui yang kamu kerjakan tersebut, sekecil apapun, sampai kerenteknya hati, itu Allah tahu. Di ayat yang kedua sama artinya, wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Kalau di atas fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu kerjakan dari kebaikan itu dan dengan niat semata-mata lillahi rabbil alamin, Allah tahu dan dicatat sebagai amal soleh yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Tapi kalau niatnya tidak lillah, otomatis hanya menjadi amalan dunia. Sekalipun dohir amalan itu seolah-olah amalan akhirat. Jadi banyak amalan-amalan akhirat yang secara dohir kelihatannya seperti sholat, sedekah, infak. Tapi kalau salah pasang niat, itu hanya menjadi amalan dunia saja, tidak bermanfaat di akhirat. Di dunia, orang yang menerima kebaikan itu, misalnya sedekah, dapat mengambil manfaat dari sedekah itu. Tapi si pemberi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Sekalipun kelihatannya itu amal baik secara zahir fisik, karena pelaku ketika beramal tidak ada niatan hanya lillah, berarti riya, maka itu amal tidak ada gunanya di akhirat. Akan digambarkan di surat Al-Baqarah 263 itu, kama salis sofwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Seperti debu yang ada di atas batu, kemudian kena hujan lebat, maka debu itu akan hilang. Itu gambaran amalan kebaikan yang tidak lillahi rabbil alamin. Nah, karena itu di bulan Syawal ini mari kita mengevaluasi diri. Ramadan kemarin kita bisa hadir di masjid awal ketika isya subuh
bisa baca Quran, bisa khatam Quran. Mari di bulan ini dilanjut, karena ibadah kita lillahi rabbil alamin. Ramadan itu punya nilai plus, tetapi ibadahnya tetap harus bertahan istiqomah. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang masih hanya greget ibadah saat Ramadan. Setelah Syawal kembali awal. Yang tadinya tidak ke masjid, kembali tidak ke masjid lagi. Yang tadinya tidak pernah ngaji, kembali tidak ngaji lagi. Jadi ngaji ke masjidnya, baca Quran hanya di Ramadan saja. Ini yang perlu menjadi perhatian kita sebagai hamba Allah untuk bisa mengistiqomahkan diri dalam kebaikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ini di surat Zalzalah. Maka barang siapa yang berbuat sekecil darah. Darah itu benda terkecil. Kalau zaman dulu di pondok itu ngatakannya yang sapi cisawi. Sekarang terjemahnya atom. Sekecil apapun khairan kebaikan, yarahu pasti melihat balasannya besok di akhirat. Sebaliknya jelek juga sama. Karena apa? Kebaikan itu manfaatnya untuk si pelaku kebaikan. Man amila solihan falinafsi. Ini surat Al-Jasiyah ayat 15. Wa man asa'a fa'alaiha. Tsumma ila rabbikum turja'un. Jadi siapa yang berbuat amal soleh, maka manfaat amal itu untuk si pelakunya. Laha ma kasabat. Demikian juga kejelekan. Di bab ini dijelaskan macam-macam pintu untuk berbuat kebaikan. Tidak hanya satu jalan, tapi jalannya banyak sekali. Al-awwal an Abi Dzarrin Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayul a'mal afdal qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Qultu ayul riqab afdal qala an fasuha inda ahliha wa aktsaruha thamana. Qultu fa illam af'al qala tu'inu soni'an au tasna li akhraq. Qultu ya Rasulullah ara'aita in du'uftu an ba'dil amal qala takuffu syarraka 'anil nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsik muttafaqun alaihi. Hadis ini isinya yang pertama Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Dzar, amal-amal apa yang paling afdol? Rasul jawab, iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Iman sebagai pondasi awal. Sehingga nilai iman tidak bisa dibanding dengan nilai dunia. Bahkan di surat Ali Imran ayat innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa lam yftadabi. Orang yang mati dalam keadaan kafir di akhirat jelas vonisnya neraka. Di neraka ingin nebus imannya untuk masuk surga dengan emas sepenuh bumi, tebusan itu tidak Allah terima. Berarti nilai iman itu tiada tara. Dengan bayangkan emas sepenuh bumi. Sedangkan di Papua kita, Indonesia itu punya tambang emas itu kan luar biasa. Itu belum ada satu pulau. Jadi sepenuh bumi ini menjadi emas untuk nebus iman. Fala yuqbala min, Allah sekali-kali tidak menerima tebusan itu.
Sehingga kita harus selalu syukur, alhamdulillah lahir di tengah-tengah keluarga muslim. Itu nikmat yang luar biasa. Secara zahir, secara ekonomi mungkin pas-pasan, bahkan kurang. Tapi perlu disyukuri, di atas itu ada nikmat yang luar biasa, iman kepada Allah. Yang kedua, jihad, berjuang membela agama Allah. Kalau zaman Rasulullah pada saat-saat perkembangan Islam awal, perang fisik. Kalau sekarang kita berjuang melawan diri dari kemalasan, dari kebodohan, dari sifat-sifat yang jelek untuk dirubah menjadi sifat yang baik. Terutama dorongan-dorongan nafsu setan. Setiap saat kita dihadapkan dengan dua pilihan, baik dan benar, hak dan batil. Tinggal hati kita mau pilih yang mana. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jalan hak, jalan batil. Jalan takwa, jalan neraka. Pilih. Kalau pilih jalan yang hak, jalan takwa, insya Allah hidup kita hasanah fid dini wad dunya wal akhirah. Jalan fujur, jalan setan, maka balasannya tentu naudzubillah min dzalik, neraka. Pertanyaan yang kedua tentang rikop. Rikop itu budak, sekarang sudah tidak ada perbudakan. Yang ketiga, fa'ilam af'al. Rasul menjawab, tu'inu soni'an au tasna' li ahram. Bila aku tidak bisa melakukan untuk memerdekakan budak, jawaban Rasul, bantu orang yang memerlukan bantuan. Orang yang fakir atau keluarga yang kekurangan untuk dibantu, kamu kok bisa bantu. Sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan kemampuan kita. Tanya lagi, ya Rasulullah, kalau saya tidak mampu itu, berbuat amal yang bentuknya berupa bantuan, Rasul jawab, takufu syarraka anin nas. Kalau tidak mampu berbuat apa-apa, tahan dirimu, jangan menyakiti orang lain. Jangan menzalimi orang lain. Bentuknya bisa omongan, bisa perbuatan. Artinya tahan dirimu, tidak mengganggu orang lain. Kalau tidak bisa semuanya. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsi. Dan itu adalah sedekah. Menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain dengan ucapan misalnya, itu sudah bentuk sedekah. Baru nahan. Apalagi kalau sampai berbuat baik. Sehingga hadis ini inti isinya satu, al-hathu al-jihad fisabilillah. Rasul mendorong kepada umatnya untuk berjuang di jalan Allah. Yang kedua, wal infak min ahabil amwal ila nafsi. Menginfakkan harta yang paling disukai oleh dirinya. Itu di surat Ali Imran juz 4 itu kan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan, tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sebelum
harta yang kamu cintai diinfakkan di jalan Allah. Li'annal jaza' alal qadril badli. Balasan itu tergantung nilai pengorbanan kita. Sekalipun 1 rupiah, kalau emang itu pas-pasan dikeluarkan, nilainya lebih istimewa daripada 1 juta yang uangnya turah-turah. Itu badal. Al-ajru al-qadril masyaqqah. Pahala tergantung beratnya orang itu berbuat. Orang yang berat karena ada gangguan fisik melangkah ke masjid, dia berusaha untuk ke masjid dengan susah payah, hati-hati. Dengan orang yang normal, soalnya semprintil lari, itu nilai pahalanya lebih tinggi yang tadi. Karena masakohnya itu ada. Bahkan Ali radhiyallahu anhu itu pernah menyampaikan pesan masalah puasa Ramadan. Saya lebih senang kalau Ramadan itu jatuh di musim panas. Karena dengan beratnya puasa, panas, menahan hausnya lebih berat, itu tentu pahalanya lebih besar dibanding yang biasa-biasa saja. Ini al-ajru alal qadril masyaqqah. Seorang ibu yang ngurus anak 1, terus ekonominya cukup turah-turah, dengan anaknya 3-5 yang pas-pasan harus ikut kerja ke sana kemari bantu suami, itu lebih istimewa yang kedua. Al-hafu ala musa'adati man yahtaju ila aunin fi amalin ya'juzu anhu. Rasul mendorong kita untuk membantu atau menolong, meringankan beban orang lain yang butuh pertolongan, sekalipun dia tidak meminta. Kadang kita kan maaf cuek pak orang ngomong orang gelem njaluk tulung deloke pacak kuat apa ora kan gitu. Kalau memang kita lihat itu tidak mampu, itu kita bantu. Tapi yang betul-betul murni. Aula yastati al-qiyam bihi. Atau orang yang memang tidak mampu untuk melaksanakan itu, kelihatannya kok perlu bantuan, segera saja kita bertindak untuk membantunya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang keempat, wujubul imtina an adzal akharin. Wajib menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Itu wajib. Tahan diri kita. Jangan sampai menyakiti orang lain. Sekalipun secara fisik kita mampu membalas, mampu berbuat yang menjadikan orang lain tersakiti, tapi kita tahan. Wa anna dzalika la yakillu tsawaban anis shadaqah wal ihsan. Karena itu pahalanya besar dibanding sedekah. Di menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, itu pahalanya lebih besar daripada sedekah. Al-imanu billah asasun li sihhatil a'mal wa qabuluha indallahi ta'ala. Sehingga yang pertama tadi kan al-imanu billah, karena iman itu merupakan pondasi wadah diterimanya amal soleh. Wadahnya iman. Dan iman membuahkan perbuatan amal soleh itu. Sehingga dasar utamanya iman harus ada.
Nah, orang yang imannya kuat, pasti orang itu amal solehnya banyak. Karena al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukan, iman akan semakin kuat. Semakin kuat dengan kemaksiatan yang dilakukan, maka iman akan semakin lemah. Nah, untuk menguatkan iman kita, perbanyak ketaatan kepada Allah. Hadis yang kedua masih dari Abu Dzar Aidan radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum shadaqah fa kullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha rawahu Muslim. As-sulamai artinya adalah mifsal, persendian. Setiap pagi kita, ala itu terjemahnya itu wajib. Setiap pagi kita wajib mensedekahi persendian kita. Itu setiap pagi. Jelaskan berikutnya. Setiap kalimat tasbih sedekah. Setiap kalimat tahmid alhamdulillah sedekah. Itu satu kalimat, alhamdulillah. Tahmid tasbih subhanallah sedekah. Takbir Allahu akbar sedekah. Tahlil la ilaha illallah sedekah. Amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Semua itu cukup diganti 2 rakaat sholat duha. Bahkan di hadis belakang itu penjelasannya persendian setiap manusia itu ada 360 persendian. Bila kita sudah sholat duha 2 rakaat, maka semua persendian itu telah melaksanakan sedekah. 360 sendi yang ada pada tubuh kita. Kita sholat duha 2 rakaat, itu semua sendi sudah bersedekah. Oleh karena itu Rasul menganjurkan umatnya sebagai bentuk nilai sunnah untuk sholat duha. Minimal 2 rakaat. Al-hathu alal iktsar minas shadaqah. Rasul mendorong umatnya untuk memperbanyak sedekah-sedekah. Syukran lillahi ta'ala alal afiyah wa daf'an lil bala. Syukur atas nikmat Allah diberi kesehatan dan sebagai tolak bala. Fa idza ajaza anis syukri bil afal syakara bil aqwal bi idamati dzikrihi. Kalau kita tidak mau syukur dengan perbuatan, dengan harta yang kita miliki, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, sedekah, infak, maka syukurlah dengan ucapan tasbih, tahmid, tahlil. Itu semua namanya kalimah thayyibah. Fadlul iksar min dzikrillahi ta'ala bil azkar al waridah. Keistimewaan memperbanyak zikir dengan zikir-zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi zikir-zikir yang sudah ditentukan, baik yang ada di Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasul. Karena sekarang kadang-kadang ada zikir-zikir yang hasil inovasi keamalan seseorang, bacaan sampai sekian ribu, ya, itu bahaya. Itu zikir yang ma'thurah. Wal muhafadzah ala sunnati duha, menjaga sholat sunnah duha minimal 2. Disebutkan ini wa aqalluha rakaataini wa aktsaruha samani rakaatin, minimal 2, maksimal 8. Ada yang mengatakan sampai 12. Waktunya ya duha setelah matahari terbit kira-kira 1 jengkal, berarti 30 menit setelah terbitnya matahari. Itu waktu duha. Bahkan di hadis yang lain Rasul menyampaikan pesan, orang yang mendawamkan sholat duha 4 rakaat 2 salam itu pertama Allah angkat kefakirannya. Berarti kalau fakirnya diangkat menjadi sejahtera. Tidak harus kaya raya, cukup. Yang kedua, Allah angkat kebodohannya. Menjadi orang yang cerdas. Sekarang banyak program di sekolah-sekolah itu kan duha. Dulu zaman saya sekolah kecil tidak ada sholat duha di sekolah. Sekarang sudah luar biasa. Ini kita syukuri. Was-shadaqah wal infaq lil qadir alai afdal min ghairihi. Lita'ata naf'uhu wa man jama'a bainahuma faqad hassala al-akmal. Orang yang mampu sedekah atau infak, silahkan bersedekah dan infak. Kalau sedekah itu bisa materi, bisa non materi. Nasihat itu sedekah. Tapi kalau infak khusus untuk materi, memberi sembako, uang itu infak. Jadi infak itu mesti sedekah, sedekah belum tentu infak. Kok bisa semua kedua-duanya? Ngasih materi bisa, memberikan bantuan secara finansial, ngasih nasihat, arahan atau binaan. Kalau dalam dunia usaha itu kan ngasih modal terus dibina, dilatih, itu dua-duanya. Materinya ngasih, jasa ilmunya ngasih, itu luar biasa, akmal, sempurna. Tidak cukup dengan ilmu saja, tapi dengan hartanya juga. Hadis yang ketiga masih dari Abu Dzar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini amaliha al-adha tumatu anitorik fawajadtu fi masawi'i amaliha an-nukha'ah takunu fil masjid la tutfan, rawahu Muslim. Diperlihatkan kepada saya, kata Rasulullah SAW, amal-amal umatku. Jadi atas izin Allah, Rasulullah diperlihatkan amal-amal umatnya, yang baik maupun yang buruk. Kemudian beliau menyampaikan, saya melihat amal terbaiknya umatku
Berupa apa? Menghilangkan rintangan jalan. Jadi tumitul adza anit thoriq. Menjadikan jalan itu lancar. Gangguannya disingkirkan. Itu mahsin amal. Kemudian yang kedua, saya melihat amal terjelek dari umatku adalah mengotori masjid. Nah, dulu kan ini terjemahan berarti kan meludah di masjid. Nukhomah itu riak, mengotori dengan kotoran mulut. Kalau sekarang apa? Ya ngerokok ning masjid terus diutes ning isor karpet apa karane? Itu sama, mengotori masjid. Itu termasuk masawil amal terjelek. Nah, dari hadis ini berarti yang kedua tadi kita harus merawat, menjaga kebersihan masjid. Karena kalau sampai mengotori masjid, masuk amal yang jelek. Nah, hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam bab menahan diri tidak meludah di masjid. Afadal hadis kasratu wujuhi a'malil khair. Banyaknya macam-macam jalan-jalan kebaikan. Tidak bisa dihitung. Banyak luar biasa. Sampai imatatil adza anit thoriq wa nuqamah minal masjid. Kalau ditahan itu satu kebaikan. Wal hafu ala fi'li ma yanfa'un nas. Jadi hadis tadi isinya mendorong kita untuk melakukan amal perbuatan yang amal itu punya manfaat atau bermanfaat untuk orang lain. Nas sifatnya, tidak hanya muslim saja. Wajlibu lahum al maslahah, dan amal itu bisa menarik kemaslahatan untuk umat. Wal budu an kulli ma yadurru bihim wa yusabbibu lahum mafsadah, menjauhkan diri dari amalan-amalan yang bisa menjadikan orang lain celaka, orang lain terganggu, atau amal yang menyebabkan kerusakan. Banyak kan membuang sampah sembarangan, terus nebang hutan, bakar sampah sembarangan. Itu bagian dari penimbul mafsadah. Ini. Kalau di rumah Bapak Ibu yang punya anak atau cucu masih kecil-kecil, ya misalnya naruh-naruh benda yang berbahaya, taruh yang kira-kira anak tidak bisa menjangkau, itu bagian dari ini yusabbibu lahum al mafsadah. Naruh apa yang kira-kira membahayakan untuk anak-anak, barang-barang itu tidak bisa dijangkau oleh anak-anak. Itu bagian dari ini. Wujubu ihtirabil masajid, wajib memuliakan masjid. Wal muhafadzah ala adabiha, dan menjaga adab-adab masjid. Masuk masjid dianjurkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Masuknya dengan kaki kanan berdoa, keluarnya kaki kiri berdoa. Itu adab, tidak mengotori masjid. Wa adamu fi'li ma la yaliku biha fiha, dan larangan melakukan amalan-amalan yang tidak pantas dikerjakan di masjid. Masjid untuk gerumungan, di situ dongane nglendengi, merumpi orang, itu tidak boleh. Kalau untuk zikrullah, untuk ngaji mubahasah, ilmu mudarosah, itu luar biasa di masjid.
Jadi yang tidak bermanfaat jangan dikerjakan di masjid. Di sini amal-amal yang tidak pantas dirinci. Satu, kal bauli, ini jangan terjadi seperti seni atau kencing, wal busok, meludah, wal mukhot, mengeluarkan riak kok. Terus wa hirajurih, mengeluarkan angin, kentut, wa ghairi dzalik, dan lain-lain yang tidak layak di masjid. Anjurannya apa? Istibabu ikhrajil ausah minha. Membersihkan masjid. Itu anjurannya. Sehingga termasuk kamar mandi itu bagian dari masjid. Pastikan ketika kita pakai kamar mandi masjid, datang bersih, tinggalkan bersih. Datang kotor, ya bersihkan. Kadang-kadang pilih yang bersih, yang kotor ditinggal. Ini bagian dari kepedulian. Satu hadis lagi yang keempat, anhu masih an Abi Dzar. Ananasan qalu ya Rasulullah, dzahaba ahlu dusur bil ujur. Yusalluna kama nusolli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli a'mal amwalihim. Qala awalaisa qad jalallahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin shadaqah wa bi kulli takbiratin shadaqah wa kulli tahmidatin shadaqah wa kulli tahlilatin shadaqah wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun anil munkari shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala afara'aitum law wada'a fi haram akan alaihi wizrun? Fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun, rawahu Muslim. Ini hadis pengaduan awalnya. Sahabat Ahlus Suffah mengadu, ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka bisa berlomba-lomba sedekah dengan kekayaannya, dengan hartanya. Mereka sholat, mereka bisa sedekah. Jadi mereka bisa sedekah dengan hartanya, mereka juga sholat seperti kita. Nah, kita bisa sholat dan bisa sedekah. Nah, mereka puasa bisa. Nah, kami tidak bisa sedekah dengan materi itu. Hanya Rasul menyampaikan, bukankah Allah telah menyiapkan amalan-amalan yang setara dengan sedekah? Ini satu kewajaran sunnatullah. Ketika melihat dirinya tidak mampu ngasih bantuan berupa materi, melihat ya Allah, orang bisa sedekah, bisa infak, dengan materinya saya tidak bisa. Dia sholat, aku sholat, bedanya dia bisa ngasih materi, saya tidak bisa. Ini Rasul jelaskan, bukankah Allah telah membuka pintu macam-macam sedekah. Seperti tadi di atas, takbir, tahmid, amar ma'ruf, ada tambahan satu. Sampai kamu menggauli istrimu itu sedekah. Sahabat bertanya, masa kok itu sedekah? Rasul menjawab, bukankah kalau berbuat zina itu adalah haram? Itu otomatis. Sehingga ketika melakukan di tempat yang halal, itu menjadi nilai sedekah. Hadis ini sebagai penjelasan hadis yang di atasnya. Nah, kesimpulannya apa? Tanafusil muslimin ala filil khairat wa irsihim ala nil adimil ajri. Jadi
nafasnya, bernafasnya orang-orang beriman, maksudnya gerak lakunya, itu semuanya bisa menjadi nilai sedekah. Itu luar biasa. Bila diniatkan untuk ibadah kepada Allah, duduknya di majlis taklim, duduk di rumah istirahat misalnya, itu semuanya ini dorongannya. Satu mafhumil ibadah fil Islam, luasnya penjelasan makna ibadah dalam Islam. Tidak hanya ansih, sholat, puasa, zakat, haji. Makan permen ada sampahnya, ditahan, tidak dibuang di sembarangan, taruh di tempat sampah, itu bagian dari amal soleh. Apalagi kok sampai ngurusin anak, ngurusin keluarga. Jadi tidak ada sesuatu yang sia-sia dalam Islam. Semuanya bernilai kebaikan. Ya. Semoga bermanfaat. Kalau punya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.